Selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan mulai teologi sistematika kita. Sebelum itu kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai sepanjang malam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Terima kasih atas waktu yang Kau berikan buat kami, atas kerinduan buat kami untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini semua inisiatif-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami selalu kemampuan, kekuatan untuk kami boleh meresponi semua inisiatif-Mu yang begitu baik, anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami, supaya kami boleh mengerti akan isi firman-Mu. Kami boleh mengerti dan mendalami Tuhan. Terlebih kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan boleh memberkati orang lain Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga Tuhan Yesus teman-teman kami yang melihat dari channel YouTube Tuhan. Mereka juga boleh diberkati. Mereka boleh lagi iman percaya mereka bertumbuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Biar semua apa yang diperkatakan itu semua daripada-Mu Tuhan. Biar hikmat-Mu, urapan-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai teologi sistematika kami saat pagi hari ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kiranya menjadi doa kita sama-sama supaya gairah dan semangat ketulusan dalam mempelajari firman Tuhan terus menjadi bagian kita. Kita percaya dalamnya berkat-berkat ilahi mengalir lewat pembelajaran kita. Kita bukan hanya sekedar tahu, tetapi sungguh-sungguh hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman yang kita pelajari secara sistematik lewat Zoom ini. Kita masuk ke dalam doktrin Allah, nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama. Nama Allah yang paling sederhana dalam Perjanjian Lama adalah El. Kemungkinan berasal dari kata ul, di dalam pengertian menjadi yang pertama, menjadi Tuhan, atau menjadi kuat dan berkuasa. Nama El digunakan secara umum. Itu berarti para dewa-dewi juga dipanggil dengan sebutan El oleh bangsa-bangsa penyembah mereka. Namun tentu bagi Israel sejati, Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain, bukanlah Allah sejati.
Untuk membedakan Allah Israel dari para Allah bangsa-bangsa lain, bangsa Israel memanggilnya El Elohe Yisrael. Konteks di sini ialah Yakub setelah ia berdamai dengan Esau kakaknya. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Sekali lagi, bagi Israel sejati, Allah-Allah lain adalah Allah-Allah palsu. Tidak mungkin mereka sembah, tidak mungkin mereka andalkan. Tentu kita tahu bersama, bagi bangsa Israel yang hanya berdasarkan kelahiran, tidak benar-benar merupakan keturunan Abraham, mereka pun menyembah, mengandalkan Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Namun ditegaskan pada poin pertama ini, bagi Israel sejati, Allah-Allah lain bukanlah Allah dalam hakikatnya. Dalam Alkitab, nama El sering digunakan dalam bentuk majemuk, digabung dengan frase deskriptif. Allah yang mulia. Mazmur 29 ayat 3. Allah yang Maha Tahu. 1 Samuel 2 ayat 3. Allah itu keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Allah pembalas. Mazmur 94 ayat 1. Jadi buku kita ini memberi 4 contoh bentuk majemuk. Kata El disandingkan dengan frase yang bersifat deskriptif. Nama kedua adalah Elohim. Nama ini tercatat hampir 3.000 kali dalam Perjanjian Lama. Nama atau sebutan ini juga digunakan untuk menyebut nama-nama dewa-dewi bangsa lain. Kemungkinan Elohim berasal dari kata ul atau Allah yang memiliki arti dilingkupi ketakutan. Mazmur 68 ayat 2. Allah Elohim bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Allah dalam bahasa aslinya, Ibraninya, memakai sebutan Elohim. Di Mazmur 68 ayat 2. Masih di Elohim, nama Elohim merupakan bentuk jamak yang saat disandingkan kepada Allah Israel, menyatakan bahwa kepenuhan ilahi didapati dalam Allah yang esa, namun dengan semua atribut
pribadi dan kekuasaannya, power-nya, otoritasnya. Kita sering belajar, dengar di YouTube hamba-hamba Tuhan memakai nama ini untuk menunjuk pada doktrin Trinitas. Satu Allah yang esa namun memiliki tiga pribadi. Elohim, bentuk jamak. Bukan berarti Allah kita banyak seperti Allah dari bangsa Mesir, tetapi satu Allah, Allah yang esa dengan tiga pribadi. Masuk ke nama ketiga, Eloah. Eloah merupakan bentuk tunggal dari Elohim. Dalam kitab suci, nama ini kerap mewakili kemampuan Allah untuk melindungi atau menghancurkan, tergantung pada konteks. Kita lihat dua ayat yang membandingkan pernyataan ini. Di Mazmur 18 ayat 32, sebab siapakah Allah? Dipakai kata Eloah di ayat ini. Selain dari Tuhan. Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Mazmur 18 ayat 32. Eloah dan gunung batu disandingkan. Sedangkan di Mazmur 50 ayat 22, Eloah disandingkan dengan terkaman Allah. Eloah disandingkan dengan ganasnya Allah, kuatnya hukuman Allah saat menerkam, tidak ada yang mampu melepaskan terkaman Allah. Saat membandingkan dua ayat ini, dapat kita mengerti bahwa nama Allah ini, Eloah, memberi rasa tenang, damai bagi setiap orang yang merendahkan diri dan mencari perlindungannya. Karena Eloah sama gunung batu itu berkaitan erat. Kita berlindung di gunung batu, badai sekuat apapun, lebih kuat dari angin kemarin sore, badai sekuat apapun, kita terlindung di bawah Eloah, gunung batu perlindungan kita. Namun, bagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang benar dengan Eloah, Eloah itu menjadi sebuah rasa takut, ngeri, karena terkamannya tidak bisa dilepaskan. Saat orang sudah sampai tahap menyangkali Roh Kudus, dia tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipulihkan. Mengerikan, semakin hari semakin parah hidupnya di dalam dosa. Sampai tahap Allah dikatakan di Roma menyerahkan manusia kepada keinginan hatinya. Lu mau buat apa aja, terserah. Itu salah satu bukti nyata terkaman Allah yang tidak bisa dilepaskan. Orang tersebut pun nggak bisa bertobat. Ada saat-saat orang yang sedang diikat dosa itu merasa bersalah, namun udah nggak bisa lagi untuk dia berhenti dari dosanya. Semakin hari, semakin menikmati dosa. Itu salah satu bentuk hukuman terkaman Eloah bagi orang-orang yang terus menolak inisiatifnya.
Sebelum masuk ke nama keempat, yaitu YHWH atau Yehova atau Yahweh, kita lebih dulu melihat bahwa Allah seringkali menyatakan atributnya dengan cara menyambung ketiga nama ini, El, Eloah, dan Elohim, dengan frase atau klausa deskriptif. Pertama adalah El Shaddai. El Shaddai menunjuk pada kemahakuasaan Allah dalam tindakannya menghancurkan maupun memberkati. Mirip Eloah, tergantung konteks. Kembali kita bandingkan dua ayat yang memakai sama-sama Shaddai, namun dalam konteks yang berbeda. Pertama di Yesaya 13 ayat 6, rataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa dalam bahasa aslinya memakai kata Shaddai. Shaddai disandingkan dengan pemusnahan, penghancuran. Namun di Kejadian 48 ayat 3 dan 4, di sini kita lihat bahwa El Shaddai yang Maha Kuasa itu disandingkan dengan fruitful, hidup yang fruitful, beranak cucu, bertambah banyak menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Hidup yang berbuah-buah, menghasilkan banyak dan banyak buah. Jadi di Yesaya disandingkan dengan pemusnahan, di Kejadian 48 disandingkan dengan hidup yang fruitful, berbuah banyak. Itulah El Shaddai dalam kemahakuasaan Allah, ia sanggup menghancurkan sampai tidak bersisa dan sanggup memberikan buah-buah yang tidak terduga banyaknya. Pertama El Shaddai, kedua El Elyon, Allah Maha Tinggi. Kejadian 14 ayat 22, Allah yang Maha Tinggi dalam bahasa aslinya El Elyon. Ketiga, El Olam, Allah kekal. Kejadian 21 ayat 33, Allah yang kekal. Keempat atau terakhir di bagian ini, Elohim Ishenu, Allah penyelamat. Mazmur 65 ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah, yang menyelamatkan kami, Elohim Ishenu. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Kita sudah punya 3 nama, El, Elohim, dan Eloah. Kita masuk ke nama keempat. Di bagian ini, buku ini membahas panjang lebar, cukup panjang lebar. Nama Allah yang keempat kita bahas pagi ini adalah YHWH, Yahweh, Yehova. Yahweh tercatat 6.828 kali di dalam 5.790 ayat di Perjanjian Lama.
merupakan nama Allah yang paling sering digunakan. Kemungkinan besar berasal dari kata kerja yang berarti menjadi atau hadir. Nama ini Allah beritahukan kepada Musa ketika ia bertanya tentang nama Allah yang mengutus dia. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku, Musa, kepadamu, bangsa Israel." Aku adalah aku disandingkan dengan YHWH di ayat 15. Di ayat 15, Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bahwa ia ingin dipanggil turun-temurun dengan nama atau sebutan YHWH, Yahweh, Yehova. Ini ayat 15. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa. Jadi, sekali lagi tegaskan 14 dan 15 dari Keluaran 3 itu berdempetan. Nama Allah YHWH tidak bisa dipisahkan dari ayat 14, aku adalah aku, akulah aku. Kita baca ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, kata Tuhan, dalam bahasa aslinya memakai kata atau sebutan YHWH. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku Musa kepadamu bangsa Israel. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Israel memperkenalkan diri sebagai YHWH. Tidak heran nama ini menjadi nama yang paling banyak digunakan di Perjanjian Lama. Nama ini sering disebut dengan istilah tetragrammaton. Nama yang menyatakan keberadaan Allah yang tak tergantung oleh siapapun, oleh apapun. Self-existent being. Yang selalu hadir dan yang selalu hadir bagi sebuah umat yang merespon panggilannya. Dia self-existent saat dunia dan segala isinya binasa, dia tetap ada. Dia tidak butuh pihak lain. Dia tidak butuh zat lain. Dia tidak butuh apapun di luar dirinya. Dia mandiri, semandiri-mandirinya. Dan ia selalu hadir bagi umatnya. Ini yang ingin Allah sampaikan lewat namanya. YHWH yang disandingkan dengan aku adalah aku, akulah aku yang mengutus Musa kepada bangsa Israel. Dalam kita mau lihat sedikit
sejarah penggunaan nama YHWH, sejarah penggunaan nama YHWH. Dalam masa PL, Perjanjian Lama, nama ini gunakan secara bebas. Larangan menyalahgunakan nama sakral ini, perintah ketiga dari hukum Taurat, tidak membuat para pemimpin bangsa Israel takut menggunakan nama ini. Namun setelah berabad-abad, sampai pada saat di mana para pemimpin agama Yahudi mengembangkan strategi untuk menjauhi larangan ini, untuk memastikan bahwa tidak satupun orang menyalahgunakan atau bahkan menyebut nama YHWH. Karena itulah mereka menambahkan sebutan Adonai di samping nama YHWH. Jadi dalam kitab suci ada spasi atau margin, maka di bawah atau mungkin di samping dari nama YHWH, setiap kali nama ini muncul dalam kitab suci, tentu Perjanjian Lama, maka di bawahnya ditambahkan Adonai. Dengan tujuan, siapapun yang bertugas membaca kitab suci secara publik di depan jemaat akan membaca Adonai, tidak menyebut YHWH. Karena saking takutnya mereka terhadap nama sakral ini. Namun cara ini ternyata dianggap tidak cukup, karena pada prakteknya beberapa petugas pembaca publik tadi tetap membaca nama YHWH yang sangat dihindari oleh para pemimpin agama saat itu. Di sisi lain, para rabi Yahudi paham banget, mereka nggak mungkin menggantikan nama YHWH di kitab suci dengan istilah yang lebih rendah. Nggak mungkin mereka menghapus YHWH, kemudian diganti dengan Adonai. Nggak mungkin, mereka sadar benar itu sebuah penghinaan terhadap firman Allah. Nggak mungkin mereka menggantikan tetragrammaton dengan Adonai. Nggak mungkin. Di sisi lain, penambahan Adonai di samping YHWH belum efektif, belum secara sempurna menghasilkan atau menjalankan tujuannya. Karena itulah para rabi Yahudi setuju menyelipkan huruf vokal dari Adonai ke dalam YHWH. Adonai, huruf vokalnya adalah O berarti ya, O sama A yang tambahkannya. Mungkin dari lafal Ibraninya. Yang jelas, diselipkan menjadi Yehova. Atau sekarang kita kenal dengan Yehova. Itu YHWH diselipkan ke dalamnya huruf vokal dari Adonai. Jadi nggak dihapus YHWH, tetapi diselipkan, ditambahkan huruf vokal sebutan Adonai. Jadi tetap dalam kitab suci ada YHWH, tetapi diselipkan. Jadi di kitab suci mereka Yehova. Saat mereka membacakan, di situ tulisannya adalah Yehova, dan di bawahnya kemungkinan besar masih ada, atau di sampingnya ada kata Adonai. Jadi harapannya selalu petugas pembaca Alkitab secara publik di depan jemaat selalu baca Adonai dan bukan Yehova atau YHWH. Itu sejarah penggunaan nama YHWH. Ya, kita break dulu. Dipersilakan yang mau menanggapi. Aku mau nanya dong, kalau aku pernah baca di kejadian Hagar menamai nama Allah Elroy itu apa? Apa ya?
Penyebutan El Roy dalam Perjanjian Lama dalam buku referensi utama kita tidak dibahas, nanti bisa dicari lebih dulu untuk kita jawab minggu depan mungkin. Nanti kita akan sampai kepada Yehova Roy. Jadi bukan El Roy, tapi Yehova Roy. Oke, kita lanjut dulu. Dalam Alkitab, nama YHWH disandingkan dengan kata benda deskriptif. Kita akan belajar 9 Yehova dari buku kita ini. 9 nama Yehova. Pertama, Yehova Zabaot. Sabaot, kata benda yang memiliki arti bala tentara. Dalam kitab kita, Tuhan semesta alam, dalam bahasa Inggris, Lord Almighty. Satu ayatnya terdapat di Zakaria 3 ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Nama ini, Yehova Zabaot, memberi penegasan bahwa Allah adalah pemimpin sejati bukan hanya atas bangsa Israel, tapi juga atas bala tentara surga. Ia penguasa semesta alam. Penyebutan Allah semesta alam untuk membandingkan Allah Israel, Allah yang Israel sembah, dengan Allah-Allah bangsa lain. Mereka pun punya kekuasaan, tetapi daerah kekuasaan mereka sangat terbatas. Tidak demikian dengan Allah Israel. Ia penguasa semesta alam. Ia bukan hanya pemimpin atas bala tentara Israel, tetapi juga bala tentara surga. Kedua, Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupi, merupakan pengakuan umat Allah terhadap kemampuan Allah menyediakan kebutuhan jasmani terlebih rohani. Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya percaya kisah ini sudah tidak asing. Seharusnya dalam pemikiran Abraham, anaknya lah, anak tunggal, anak perjanjian, Ishak yang harus dikorbankan. Itu dalam pemahaman Abraham. Namun Tuhan menyediakan anak domba menggantikan Ishak. Bagi Abraham, Allah menyediakan anak domba untuk ia sembelih ganti Ishak anak tunggalnya.
bagi gereja, Yehova Yireh menyediakan anak domba Allah yang tersembelih bagi umat manusia. Inilah penyediaan paling dibutuhkan oleh manusia berdosa. Bagi Abraham, anak domba secara jasmani, bagi gereja, anak domba Allah secara rohani, tersembelih, menyediakan kebutuhan paling utama, paling hakiki bagi manusia berdosa. Ketiga, Yehova Syama, Tuhan hadir di situ. Merupakan jaminan kehadiran Allah. Hadirat Yehova di sebuah kota yang dinubuatkan oleh Yeskiel. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Puncaknya tentu di surga mulia, namun kita percaya kehadiran Tuhan juga menjadi bagian dari setiap hidup kita yang merupakan bait Roh Kudus. Kemah suci bagi Roh Kudus. Itulah gereja. Secara pribadi kita masing-masing, Tuhan hadir di hidup kita. Yehova Syamah. Keempat, Yehova Osenu, Tuhan yang menjadikan kita. Merupakan deklarasi terhadap kemampuan dan keinginan Allah untuk menjadikan berguna, bermanfaat, berdampak apa yang sebelumnya sekadar ada. Sebelumnya bisa kita gambarkan hidup kita bagai sebuah barang yang disimpan di gudang yang kelam, gudang yang tidak tersentuh lagi, yang sudah dibiarkan terbengkalai bertahun-tahun. Namun Allah sanggup mengeluarkan kita dari gudang tersebut dan membuat hidup kita berguna, bermakna. Tuhan yang menjadikan kita, Ia menjadikan hidup kita berguna dari sebelumnya sekedar ada, sekarang hidup kita berguna. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah sujud menyembah, bersujud di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Puji Tuhan, Dia ingin kita tunduk, berlutut, menyerahkan diri di hadapannya, di bawah kakinya, maka Ia akan menjadikan hidup kita berguna, bukan sekedar ada. Kelima, Yehova Rafa. Ada juga yang menyebut Yehova Ropeka. Tuhan yang menyembuhkan, menunjuk pada kemampuan Tuhan Allah dalam menjaga umatnya dari penyakit sampar yang menular, yang menimpa mereka yang menolak untuk tunduk pada kuasa dan keinginan Tuhan Allah Israel. Firman-Nya, Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun
yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Merupakan jaminan bahwa Allah akan menghindarkan kita dari penyakit menular. Tentu penggenapannya dalam gereja adalah dosa yang menyebar di antara orang-orang yang terus menyangkali Allah, orang-orang yang terus menolak inisiatif Allah. Dia terus menunjukkan kasih-Nya, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang terus menolak dan terus menikmati dosa. Kita akan terhindar dari pengaruh jahat dosa tersebut, pengaruh jahat penyakit dosa tersebut. Keenam, Yehova Nisi, Tuhan Panji kemenangan. Kalau kita lihat di Google, Panji-Panji berfungsi memberitahu titik kumpul kepada pasukan dan menandai lokasi panglima perang. Saat kita melihat panji-panji, maka kita punya tujuan untuk mendekat kemana, untuk mencari perlindungan kemana, untuk berperang di mana. Di pihak Allah kita berperang, bersama Allah kita berperang, berada di pihak dan di dekat Yehova Nisi, pasti kita mengalahkan segala macam musuh yang ingin mengalahkan kita, yang ingin menjatuhkan kita. Dekat dengan Tuhan, berada di pihak Tuhan, memastikan bahwa kita mengalahkan segala bentuk masalah, segala bentuk musuh yang coba menghancurkan hidup kita. Yehova Nisi, Tuhan Panji kemenangan. Keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Keenam, Yehova Shalom, Tuhan sumber damai, Tuhan sumber sejahtera. Buku kita menjelaskan bahwa esensi kedamaian Alkitabiah adalah keutuhan, kelengkapan, harmoni, dan kepuasan dalam kaitannya dengan tindakan Allah memulihkan yang tidak sempurna, yang incomplete, bahkan yang retak dan hancur. Ia sanggup memulihkan menjadi utuh, lengkap, harmoni, menjalani hidup dalam rasa cukup dan puas. Itulah esensi kedamaian ilahi. Terus saya tegaskan bahwa kedamaian itu merupakan anugerah. Tidak ada satupun dari kita yang pantas terima damai sejahtera. Hakim-Hakim 6 ayat 2. Gideon yang memberi nama Tuhan sumber sejahtera. Yehova Shalom. Lalu Gideon membangun sebuah mezbah di sana dan menamakannya Tuhan sumber sejahtera. Hakim-Hakim 6:24 saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Nama ini, Yehova Shalom, diberikan oleh Gideon setelah ia menerima keteguhan hati dalam menjalani panggilan Tuhan. Kita tahu kisahnya dalam Hakim-Hakim 6 ini. Saat Tuhan menampakkan diri dan memanggil Gideon, Gideon takut karena dia tahu musuh yang akan ia hadapi begitu perkasa. Nggak pernah terbayangkan bagi Gideon bahwa ia akan mengalahkan musuh yang sedahsyat ini. Gideon merasa takut, ia ragu,
bahkan bingung dalam merespon panggilan Tuhan. Karena itulah ia meminta tanda dari Tuhan. Nah, setelah Allah menganugerahkan tanda-tanda peneguhan, Gideon sampai kepada tahap di mana ia rasa utuh, rasa komplit, komplit, utuh. Ia tidak lagi bingung, Tuhan panggil saya, tetapi saya rasa nggak mampu. Apakah benar Tuhan memanggil saya? Apakah benar Dia akan memakai saya mengalahkan musuh yang tak terkalahkan itu? Apakah benar? Setelah tanda-tanda peneguhan, maka Gideon mencapai sebuah kondisi di mana ia betul-betul yakin. Itulah damai. Ia sungguh yakin bahwa Tuhan yang memanggil dia akan memampukan dia menyelesaikan setiap misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Itulah damai dalam konteks Gideon menyebut Allah Israel, Yehova Shalom. Allah yang memberi keutuhan, Allah yang memberi kelengkapan, harmoni, rasa cukup, rasa puas. Saat ia rasa damai, maka ia siap maju berperang bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kedamaian dari Tuhan memampukan kita menghadapi berbagai masalah dengan keyakinan bahwa Allah berada di pihak kita. Masuk ke 8, 2 poin terakhir. Yehova Roy. Tuhan gembalaku. Sudah tidak asing lagi Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua hal positif dari para gembala yang sejati, gembala yang baik zaman PL, perjanjian lama, didapati dalam pribadi dan pekerjaan Allah Israel. Mazmur 23 ayat pertama. Gembala yang baik akan memimpin domba-domba, memberi makan domba-domba, mempertahankan domba-domba dari serangan predator, merawat domba-domba, menyembuhkan luka domba-domba, melatih training domba-domba, mengoreksi domba-dombanya, bahkan siap kehilangan nyawa demi domba-dombanya. Itulah Tuhan Allah Israel bagi umatnya. Daud dalam ilham Roh Kudus, ia memanggil Allah Israel sebagai Yehova Roy, Tuhan gembalaku. Ia memimpin, memberi makan, mempertahankan kita dari serangan musuh, serangan iblis. Ia merawat kita, ia menyembuhkan luka hati kita, ia melatih kita, mengembangkan potensi kita, membuat kita matang, lebih lagi matang dalam melakukan pelayanan demi pelayanan. Dan ia mengoreksi hidup kita dari hari ke hari, membuat hidup kita lebih lagi cemerlang untuk hormat kemuliaan namanya. Bahkan tentu ia memberikan nyawanya bagi kita semua. Itulah Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Terakhir, ke-9 adalah Yehova Sidkenu, Tuhan keadilan. Tuhan keadilan. Ia bertindak adil dalam memulihkan keadaan umatnya. Ia bertindak secara adil dalam memulihkan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dalam zamannya menunjuk
tunas Daud yang digenapi dalam pribadi dan pelayanan Yesus Kristus. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yeremia 23 ayat ke-6. Nubuat Nabi Yeremia, maaf ada kesalahan tulis di sini. Nubuat Nabi Yeremia tentang Yesus Kristus, tunas Daud, yaitu bahwa kehadiran dan pelayanannya merupakan penghukuman bagi para pemimpin yang bertindak semena-mena terhadap umat. Saat Yesus hadir melayani di bumi ini, kehadirannya, keadilannya itu merupakan penghukuman bagi para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, para pemimpin umat, pemimpin bangsa Israel yang bertindak semena-mena terhadap umat atau bangsanya. Namun, di saat yang sama, lewat kehadiran dan pelayanannya, Yesus Kristus memulihkan keadaan mereka yang diperlakukan tidak semestinya. Ia memulihkan kaum yang tidak diperhatikan. Ia memulihkan kaum yang terpinggirkan, bahkan dianggap sampah. Para pemungut cukai, perempuan-perempuan berdosa dianggap sampah oleh Farisi, oleh para imam dan ahli Taurat. Namun Yesus datang untuk memulihkan mereka. Keadilan Yesus memulihkan mereka yang tidak diperhatikan. Keadilan Allah Yehova Sidkenu memulihkan mereka yang dipinggirkan, yang dianggap sampah. Keadilan Allah hadir untuk memulihkan kaum yang dibiarkan, yang diperlakukan semena-mena. Menjadi reminder bagi kita dalam kita menyikapi orang-orang berdosa di sekitar kita, yaitu mereka yang dihantui terus oleh rasa bersalah. Jika kita bersikap seperti para imam ahli Taurat dan Farisi, maka keadilan Allah akan merupakan penghukuman bagi kita. Sebaliknya, jika kita meneladani Yesus Kristus dalam menyikapi orang-orang berdosa, para ahli Taurat, para pemungut cukai, perempuan-perempuan berdosa, maka keadilan Kristus akan mengaliri hidup kita dengan pahala surgawi. Inilah Yehova Sidkenu, Allah keadilan kita, atau Tuhan keadilan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tutup dengan nama terakhir atau kelima, Bapa. Sekaligus ini merupakan transisi untuk Jumat depan kita membahas nama-nama Allah dalam perjanjian baru. Allah Israel memperkenalkan diri sebagai Bapa dalam perjanjian lama untuk menunjukkan keinginannya memiliki hubungan pribadi dengan umat tebusannya. Meski tidak sebanyak di PB. Sebagai perbandingan, hanya 15 kali di dalam PL, Allah disebut sebagai Bapa. Hanya 15 kali. Dibandingkan dengan di dalam Injil Yohanes saja itu lebih dari 100 kali Allah
dipanggil sebagai Bapa. Kita lihat satu ayat sebagai penutup, Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kita akan mendalami sebutan Allah sebagai Bapa ini minggu depan saat kita membahas nama-nama Allah di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, diberikan kesempatan untuk menanggap sebelum kita tutup dalam doa. Kita akan tutup dalam doa teologi sistematika pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu Tuhan dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus mengerti Tuhan Yesus atribut-atribut nama-Mu dalam perjanjian lama. Biar bukan hanya mengerti, tapi kami boleh mendalaminya Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Bapa kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh anugerah-Mu begitu besar, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan juga channel YouTube-nya Tuhan Yesus, supaya orang lain, teman-teman kami yang dapat melihat, mendengar, boleh juga diberkati, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami saat pagi hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.